Cerita ini merupakan pengalaman nyata yang terjadi pada diriku. Ketika itu, aku berumur 22 tahun. Pada waktu itu, aku sudah lulus kuliah dan mendapat pekerjaan di sebuah restoran di kota K. Karena jarak tempat kerjaku lebih dekat dengan rumah Pak D yang berada di kota D, maka beliau menyarankan aku untuk tinggal di rumahnya saja. Kebetulan Pak D punya 2 rumah, yang satu sebagai tempat tinggal dan yang satu lagi sebagai tempat usaha Pak D. Dalam pikiranku, ya lumayan lah bisa ngirit gaji, maklum sebagai karyawan baru. Akhirnya, aku pun memutuskan tinggal bersama Pak D dan Budeku. Aku tinggal di tempat usaha Pak D-ku yang bertingkat 3. Aku tidur di sebuah kamar di lantai 2, sedangkan lantai 3 sebagai tempat gudang dan menjemur pakaian. Hanya aku dan seorang pembantu rumah tangga cowok yang tidur di lantai 2. Itu pun kamar tidurnya agak berjauhan. Tak terasa, sudah sebulan aku tinggal di tempat usaha Pak D, tanpa ada sesuatu yang ganjil yang aku alami di sana. Sampai pada suatu hari ketika aku pulang kerja, tepatnya pada pukul 15.00, aku agak merasa aneh dengan situasi di depan pintu gerbang. Seketika ada rasa dingin dan merinding ketika aku membuka pintu gerbang, dan segera aku masukkan motorku lalu kukunci gerbangnya. Dengan langkah setengah agak berlari sambil bersiul untuk menghilangkan rasa takut, aku menaiki tangga menuju ke lantai 2. Seketika itu, pandangan mataku melihat ke depan. Sekelebat bayangan hitam melintas. Aku berpikir, pasti itu pembantu Pak D-ku mau ke kamar mandi. Lalu, aku menuju kamarku, mengganti baju, kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan diri sepulang kerja. Setelah itu, aku menuju kamar tidur dan mencoba memejamkan mata agar cepat tidur. Tapi anehnya, mataku gak bisa terpejam. Akhirnya aku miring ke kiri agar bisa cepat tidur. Belum ada 15 menit, aku merasa sesak dan badanku tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang menindih badanku. Lalu aku mencoba menoleh ke kanan. Seketika itu mataku terbelalak. Aku lihat makhluk hitam, tinggi, berbulu lebat seperti gorila, sedang menduduki badanku yang sedang tidur, miring ke kiri. Aku yakinkan lagi pandanganku ke makhluk itu. Di saat itu, dengan jelas kulihat wajahnya, berbulu, dengan mata merah dan taring yang panjang menoleh kepadaku. Sontak, aku ketakutan luar biasa dan kupejamkan mataku sambil berdoa, walau mulut ini terasa keluh dan kaku. Aku berusaha berdoa dalam hati berulang kali agar segera bebas dari ketakutan ini, dan akhirnya aku merasakan kebebasan itu. Ketika aku buka mataku, sudah tak tampak lagi makhluk menyeramkan itu, dan aku pun memutuskan untuk tidak tidur hingga pagi menjelang. Esoknya, aku minta pada Pak D-ku agar bisa tidur di lantai 1 saja. Hal ini agak mengherankan Pak D-ku, tapi aku gak berani cerita tentang kejadian semalam, biar orang di sekitar tidak ketakutan. Cukup
Aku saja yang mengalaminya.